Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ending Wijiasi nomor NPM 20101020032. Yang kedua saya Raza Alfa dengan nomor NPM 20110102043. Lalu yang terakhir Hasna Latifunisa dengan nomor NPM 20110102069. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai anggaran bahan mentah. Pengertian anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah adalah perencanaan kebutuhan dan penggunaan bahan mentah langsung. Bahan mentah langsung adalah semua bahan mentah yang merupakan bagian utama barang jadi dan memiliki hubungan yang sebanding dengan barang jadi yang dihasilkan. Lalu tujuan menyusun anggaran bahan mentah yaitu 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian kebutuhan bahan mentah dan dana yang diperlukan. Yang ketiga, dasar penyusunan product costing. Adapun komponen dalam penyusunan anggaran bahan mentah adalah sebagai berikut. 1. Anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Ketiga, anggaran persediaan bahan mentah. Dan yang terakhir, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Selanjutnya, anggaran kebutuhan bahan mentah. Komponen dalam anggaran kebutuhan bahan mentah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang jadi yang dihasilkan. 2. Jenis barang mentah. 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Keempat, standar penggunaan bahan mentah. Dan yang terakhir, waktu penggunaan bahan mentah. Soalnya yaitu, untuk memproduksi buah kaleng dan jus buah diperlukan bahan mentah sebagai berikut. Untuk buah kaleng membutuhkan leci sebanyak 3,6 ons. Untuk jus buah membutuhkan leci sebanyak 1,8 ons. Untuk buah kaleng membutuhkan gula sebanyak 1 kg, sedangkan jus buah membutuhkan 0,5 kg. Untuk buah kaleng membutuhkan stroberi sebanyak 4 ons, sedangkan untuk jus buah membutuhkan stroberi sebanyak 2 ons. Proporsi jumlah bahan yang diolah di setiap departemen yaitu sebagai berikut. Di sini ada 2 departemen yaitu Departemen Perebusan dan Departemen Pengemasan. Untuk Departemen Perebusan, leci membutuhkan proporsi sebanyak 85%, gula membutuhkan 75%, sedangkan stroberi membutuhkan 30%. Untuk Departemen Pengemasan, proporsi leci yaitu sebanyak 15%, gula 25%, sedangkan stroberi sebanyak 70%. Untuk data persediaan akhir bahan mentah yaitu di sini sudah ada untuk leci, gula, dan stroberi dimulai dari bulan Desember 2019 sampai Desember 2020. Anggaran kebutuhan bahan mentah leci pada PT Ksatria. Saya ambil contoh untuk perhitungan bulan Januari. Pada buah kaleng, banyaknya produksi diambil dari anggaran unit produksi produk pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebanyak 1.269.244. Setelah itu, pada standar sudah diketahui pada soal, yaitu 3,6. Untuk perhitungan jumlah, merupakan perkalian dari produksi dikalikan dengan standar yang menghasilkan 4,4.569.278. Sama saja pada jus buah, untuk produksi diambil dari anggaran unit produksi produk pada pertemuan sebelumnya yaitu sebanyak 1.697.736 dan untuk standar sudah diketahui di soal yaitu 1,8. Untuk jumlahnya sama saja, perkalian antara produksi dikalikan dengan standar yang menghasilkan 3.055.925. Pada total kebutuhan, perhitungannya adalah jumlah pada buah kaleng ditambah jumlah pada jus buah, yaitu menghasilkan 7.625.203.
pada Departemen Perebusan sudah diketahui pada soal yaitu 85%. Jadi perhitungannya adalah total kebutuhan dikali 85% yang menghasilkan 6.481.423. Setelah itu untuk Departemen Pengemasan juga sama saja sudah diketahui di soal yaitu 15%. Jadi perhitungannya total kebutuhan dikali 15% yang menghasilkan 1.143.780. Anggaran kebutuhan bahan mentah gula pada PT Ksatria. Saya contohkan untuk perhitungan pada bulan Januari. Yang pertama adalah buah kaleng. Untuk banyaknya produksi diambil dari anggaran unit produksi produk pada pertemuan sebelumnya yaitu sebanyak 1.269.244. Untuk standar sudah diketahui pada soal yaitu 1. Untuk perhitungan jumlahnya adalah perkalian dari produksi dikalikan dengan standar yang menghasilkan 1.269.244. Yang kedua terdapat jus buah. Di sini sama saja produksi diambil dari anggaran unit produksi produk pada pertemuan sebelumnya yaitu sebanyak 1.697.736. Untuk standarnya sudah diketahui pada soal yaitu 0,5 dan perhitungan jumlahnya sama saja dengan buah kaleng yaitu perkalian antara produksi dikalikan dengan standar yang menghasilkan 848.868. Pada total kebutuhan perhitungannya adalah jumlah pada buah kaleng ditambahkan dengan jumlah pada jus buah yaitu 2.118.112. Untuk Departemen Perebusan sudah diketahui pada soal yaitu 75%. Jadi perhitungannya adalah total kebutuhan dikalikan dengan 75% yang menghasilkan 1.588.584. Untuk Departemen Pengemasan juga sudah diketahui pada soal yaitu 25%. Jadi perhitungannya sama yaitu total kebutuhan dikali 25% yaitu 529.528. Anggaran kebutuhan bahan mentah stroberi pada PT Ksatria. Saya ambil contoh untuk perhitungan bulan Januari. Yang pertama pada buah kaleng, banyaknya produksi diambil dari anggaran unit produksi produk pada pertemuan sebelumnya yaitu sebanyak 1.269.244. Dan standar sudah diketahui pada soal yaitu 4. Untuk perhitungan jumlahnya adalah produksi dikalikan dengan standar yaitu menghasilkan 5.076.976. Yang kedua ada jus buah. Untuk banyaknya produksi sama saja diambil dari anggaran unit produksi produk pada pertemuan sebelumnya yaitu sebanyak 1.697.736. Dan untuk standar sudah diketahui pada soal yaitu 2. Untuk perhitungan jumlahnya merupakan perkalian antara produksi dikalikan dengan standar yang menghasilkan 3.395.472. Pada total kebutuhan perhitungan adalah jumlah pada buah kaleng ditambahkan dengan jumlah pada jus buah yaitu menghasilkan 8.472.448. Pada Departemen Perebusan yaitu perhitungannya total kebutuhan dikali dengan 30% yaitu 2.541.734. Untuk Departemen Pengemasan sudah diketahui di soal yaitu 70%. Dengan perhitungan total kebutuhan dikali 70% yaitu 5.930.714. Dan perhitungan pada bulan-bulan selanjutnya sama halnya dengan bulan Januari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.